Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GZ Isola Edu yang saya hormati. Di tengah perlombaan kota-kota besar untuk membangun gedung-gedung tinggi dan pusat industri canggih, kita sering lupa bahwa esensi sebuah kota bukan hanya terletak pada infrastrukturnya, tetapi pada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Kota sejati bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah ruang hidup yang menyemai peradaban. Tempat akal bertemu rasa dan logika bersanding dengan imajinasi. Dalam sebuah renungannya, cendekiawan Indonesia Yudi Latif menulis bahwa kota yang hanya dibangun dari batu dan baja akan cepat lelah. Ia mungkin ramai, tetapi terasa sepi. Ia tampak sibuk, tetapi miskin makna. Kreativitas, meski berdenyut di jantung urban, sejatinya menyusu pada keheningan, ruang hijau, dan suasana yang memberi napas batin. Refleksi ini bukan sekadar puisi. Ia senapas dengan misi pendidikan kewarganegaraan global atau GZ yang digagas oleh UNESCO. GZ menekankan pentingnya keberagaman, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, kota beradab bukan hanya tempat tinggal, melainkan kelas besar kehidupan. Ruang di mana warganya belajar menghargai perbedaan, merawat bumi, dan hidup berdampingan secara damai. Lantas, seperti apakah wajah kota yang menghidupkan semangat GZ? Ia bukan hanya pusat teknologi, tapi juga pelindung kemanusiaan. Di sana, toleransi tumbuh bukan dari buku teks, tetapi dari perjumpaan di pasar, taman, dan trotoar. Teknologi diarahkan oleh nurani, estetika hadir dalam kebersihan dan ketertiban, spiritualitas menyala dalam wujud gotong royong dan kepedulian sosial. Kota semacam ini menciptakan ruang jeda, bukan sekadar berhenti, tetapi untuk memahami. Ruang hijau yang mengundang refleksi, perpustakaan yang terbuka bagi siapapun, ruang publik yang merangsang dialog dan kerjasama. Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi dihidupi dalam desain kota yang memuliakan martabat manusia. Dari Central Park di New York, Winter World di Wina, hingga Taman Kekaisaran di Tokyo, kota-kota besar dunia tahu bahwa tanpa keterhubungan dengan alam, manusia kehilangan sumber ilham. Di ruang-ruang inilah warga belajar menjadi lebih utuh, sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari bumi yang sama. Sebaliknya, kota yang penuh sesak, minim ruang publik, dan tertutup bagi yang lemah akan melahirkan manusia letih, egoistik, dan miskin empati. Kota semacam itu mencetak penduduk bukan warga dunia. Indonesia dengan ribuan pulaunya dan keberagaman budayanya menyimpan kearifan lokal yang mampu menerangi dunia. Nilai-nilai seperti gotong royong dan silih asah, silih asih, silih asuh bukan hanya tradisi, tetapi falsafah hidup global yang menekankan pentingnya belajar bersama, peduli, dan saling membimbing. Di tengah tantangan pembangunan, Indonesia menghadapi pilihan. Apakah akan mengejar modernitas yang gersang, atau justru menunjukkan kepada dunia bahwa kota modern dan kota beradab dapat berjalan beriringan? Ini bukan hanya tantangan nasional, tetapi undangan global. Membangun kota yang memanusiakan bukan sekedar membesarkan. Kota yang tak hanya mencetak keuntungan, tetapi membangun karakter warga dunia yang beretika, empatik, dan berkelanjutan. Yudi Latif menyebutnya amor patria, cinta tanah air yang tak perlu diteriakan.
Ia hadir dalam kerja harian, dalam dedikasi diam-diam, dalam tanggung jawab menjaga ruang bersama. Di kota yang beradab, pemimpin menjadi petunjuk arah, bukan pemilik arah. Warga menjadi penjaga masa depan, bukan sekedar menyewa ruang. Kini saatnya kota-kota di Indonesia dan dunia menghidupkan kembali nurani kotanya. Bukan hanya dengan membangun gedung yang tinggi, tetapi dengan menyediakan tempat tumbuhnya harapan, kreativitas, dan kepedulian. Sebab ukuran sejati dari sebuah kota bukanlah kemegahannya, tetapi kemampuannya menumbuhkan peradaban. Saya Profesor Budi Mansyah untuk Jisen Isola Edu. Terus nyalakan kota peradaban agar menjadi tempat jiwa yang tumbuh di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.